Dari peran antagonis di sinetron hingga menjadi sosok religius yang membagikan kebaikan, itulah sosok Adipura Prabahaswara, aktor senior yang memulai karirnya sejak era 90-an. Namanya melejit lewat peran-perannya sebagai tokoh antagonis dalam berbagai judul sinetron yang sukses dan populer dibintanginya. Memerankan karakter antagonis membuatnya menjadi ikon tersendiri di layar kaca. Sampai saat ini, ia masih aktif tampil mewarnai layar kaca dan layar lebar di Indonesia, membuktikan bahwa ia adalah seorang aktor serba bisa dengan jam terbang tinggi. Namun di balik image-nya sebagai sosok antagonis, dalam kehidupan nyata kepribadiannya sangat bertolak belakang. Ia dikenal sebagai sosok sederhana, ramah, dan religius. Bahkan sekarang ia juga dikenal sebagai seorang motivator dan pendakwah yang aktif berdakwah khususnya di kalangan remaja dan pemuda serta di kalangan ibu-ibu. Ia menyebut dirinya sebagai motivator kebaikan. Namun sebelum berhijrah dan memperbaiki diri menjadi sosok yang lebih baik, Adipura pernah melewati masa lalu yang kelam. Ia pernah terjerumus dalam dunia kemusyrikan dengan tujuan untuk menunjang kesuksesan karirnya di dunia peran. Perjalanan hijrahnya dimulai sejak tahun 2005. Lalu apa alasan dibalik perubahan jalan hidup Adipura? Mari kita simak kisahnya dalam Renungan Jiwa berikut ini. Kembali lagi dalam Renungan Jiwa TV One. Alhamdulillah sahabat jiwa telah hadir di hadapan kita semua. Guru-guru kita dan tamu inspiratif kita ada Coach Akil Baihaki. Assalamualaikum Coach. Ada Ustadz Ransi Al-Indragiri dan juga Kang Adipura yang kita tadi sudah lihat sama-sama profilnya ya. Tadi kita di segmen sebelumnya sudah sempat kasih pertanyaan nih. Apa yang melatar belakangi Kang Adipura untuk belajar memperdalam ilmu agama. Tapi sebelumnya, ini kan Kang Adipura ini dikenal sebagai tokoh antagonis ya dalam sinetron-sinetron. Boleh dong kita dikasih contoh seperti apa sih berperan antagonis tuh? Mimiknya seperti apa? Skripnya seperti apa? Itu contoh boleh, antagonis. boleh. Udah tadi Bu, jadi antagonis itu jangan berpikir orang marah-marah kan. Banyak orang yang tapi bunuh, bener kan? Ada yang di depan kita, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ujung-ujungnya nipu kan? Atau baik, baiklah tapi baik. Itulah antagonis. Jadi antagonis itu adalah sebuah lawan daripada protagonis. Dan kita adalah pemain antagonis terbaik dalam kehidupan sehari-hari. Pernah nggak ibu di depan orang yang kita benci ngomongnya gini, Assalamualaikum ibu, pada dalam hati, pernah nggak? Nah itulah antagonis gitu loh. Sering ya kalau ibu-ibu kayaknya ya. Bukan hanya ibu, Bu, laki-laki juga sama ketika ketemu atasannya kan. Assalamualaikum, waalaikumsalam Pak. Nah, dalam hatinya dia lagi kan. Dia sebenarnya berantagonis, dia bermainkan anta itu lawan daripada gonis ya. Jadi orang-orang yang melawan daripada suatu kebaikan sebenarnya. Kalau ping lihat acting antagonis, kalau ibu lagi marah lari ke kaca. Mukanya gimana Bu? Napasnya nggak beraturan, melotot, muka merah, itulah antagonis gitu. Dengan backsound musik jeng-jeng ya Kang ya. Jeng-jeng-jeng, ya Masya Allah. Kang kita kembali ke topik nih Kang. Kang Adipura sekarang ini sudah mulai berhijrah, mulai aktif berdakwah. Apa yang melatar belakangi sebelumnya Kang? Sebetulnya kan intinya satu Bu ya, Pak juga ya, Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu. Kenapa sih saya harus hijrah? Saya sarjana ekonomi, saya ingin hidup senang. Baik di dunia maupun di akhirat. Suatu saat salah satu guru saya, Sunan Rohmat, Kiai Haji Sunan Rohmat bilang begini, kamu kalau pingin hidup senang kerjaan kamu apa? Saya pemain sinetron. Jadi menurut kamu biar kamu senang apa? Syuting terus. Ada syuting, ada uang. Kan logikanya begitu. Terus dia nanya, gimana caranya supaya syuting terus? Sarannya adalah satu, penonton suka sama Adipura, produser suka sama Adipura, broadcast suka sama Adipura, dan kru semua film dari mulai sutradara, penulisan segala macam suka sama saya. Kalau 4 elemen ini suka sama saya, maka saya akan syuting terus. Terus dia nanya, gimana caranya supaya mereka suka sama kamu? Kan ribet nemuin semua orangnya. Dia bilang gampang, caranya satu,
bikin yang punya rasa suka sama kamu. Yang punya rasa suka kan Allah. Kalau Allah suka sama Adipura, maka Allah bisa menggerakkan yang 4 ini untuk suka sama saya. Betul? Pertanyaannya, bagaimana cara Allah berkenan suka sama saya? Nah, informasi tentang suka, tidak sukanya Allah hanya ada di dalam Al-Quran. Itu pentingnya kita membaca Al-Quran. Dari sana saya baru tahu bahwa Allah menyukai wallahu yuhibbul muhsinin. Innallaha yuhibbul muttaqin. Surat 3 Al-Imran 148. Allah suka kepada orang-orang yang berbuat baik. Sejak itu saya selalu berbuat baik kepada siapapun dengan harapan Allah suka sama saya, Allah ridho kepada saya. Kalau Allah ridho kepada saya, maka 4 elemen tadi suka sama saya. Dan sejak itu sampai sekarang, saya termasuk pemain sinetron yang syuting terus. Masya Allah, kita beri tepuk tangan dulu untuk Kang Adi Pura. Ya. Bukan karena saya jago acting, bukan. Tapi karena Allah ridho, Allah suka. Walaupun ya kadang-kadang kan naik turun Pak Ustadz. Nanti Pak Ustadz akan menjelaskan gimana supaya maintain terus nih. Karena kadang-kadang gini kan, lagi butuh aja rajin sholat Pak. Ketika udah banyak duit, belanja terus lupa sholat. Nanti beliau-beliau yang akan mengajar supaya kita bisa tetap husnul khotimah. Amin. Masya Allah. Nanti beliau yang jelasin. Ustadz Ransi kayaknya udah penasaran pengen nanya juga sama Kang Adi Pura. Silakan Ustadz, mungkin ada yang ingin ditanyakan. Iya, Bapak Ibu sahabat jiwa dimanapun Anda berada yang berbahagia. Ini kita semua itu juga penasaran. Selain guru beliau yang sudah memotivasi seperti tadi, Kang Adi keterlibatan keluarga. Berarti ada istri, ada anak. Itu kira-kira seperti apa sampai Kang Adi seperti hari ini? Nah, ya ini memang agak unik ya Pak Ustadz ya. Istri saya sangat mendukung, bahkan kalau saya boleh bilang istri saya jauh lebih rajin dari saya. Habis maghrib dia pasti langsung baca Quran, saya yang sering ditegur. Baca katanya, ntar nih berita kan suka gitu Pak. Nah, jadi saya biasanya nyolong waktunya itu baca Qurannya ketika syuting Pak. Kan syuting banyak nunggunya, nah di saat itu saya baca. Karena kalau nggak baca Quran Pak, di lokasi syuting itu mohon maaf, banyak perempuan yang kurang bahan kan, suka galau pikiran. Bingung kan, ya udah jangan dilanjut. Masya Allah, kita beri tepuk tangan untuk Kang Adi Pura. Masya Allah. Coach Akil mungkin juga ingin bertanya sama Kang Adi Pura. Ada penasaran, dulu sering nonton juga sinetronnya mungkin ya? Iya, luar biasa Masya Allah. Tadi saya mendengarkan kisahnya begitu luar biasa. Selama 30 tahun ya beliau aktif di dunia entertain. Ini yang menjadi pertanyaan dalam hati saya. Sudah saya penasaran. Pandangan dari teman-teman yang di sekitar itu, environmentnya itu bagaimana memandang Kang Adi? Kira-kira seperti itu. Baik, terima kasih buat Coach Baihaqi. Bapak dan Ibu yang selalu dimuliakan Allah, hal yang ditanyakan beliau memang buat saya sih nggak ada kendala ya Pak ya. Kenapa? Karena di lokasi syuting itu saya kan antagonis ya Kang. Udah antagonis dari dulu dan pemainnya juga jahat, terus agak tua gitu Kang ya, bahasanya senior gitu. Jadi mereka tidak ada yang ngomongin jelek gitu loh. Paling gimana ya, alhamdulillah ya Kang ya udah tobat Kang. Nah, tapi ya itu yang paling unik satu, kalau dulu kalau lokasi syuting pasti ada istilah Cipika, Cipiki. Sekarang sayanya sudah maju, perempuannya gak mau Kang. Kang jangan Kang. Saya bilang kenapa? Saya takut dosa. Loh kamu sama yang lain gak dosa kok, sama saya takut. Saya mau kalau sama Kang Adi dosanya 2 kali. Gitu Bu. Jadi alhamdulillah saya kadang-kadang tidak usah harus menghindar, mereka duluan yang menghindar Kang. Ada doanya di dalam Al-Quran surat 23 Al-Mu'minun 9798 Kang. Ya Robi, a'udzubika min hamazatis sayatin wajubika robi an yahdurun. Ya Allah, lindungi aku dari bisikan dan kedatangan. Dibisikin aja kita selagi geli ya, apalagi datang di depan mata. Itu alhamdulillah insya Allah jaga kita Kang. Itu ada ayatnya Kang, surat 23 Al-Mu'minun 9798. Maka kalau mau datang ke lokasi syuting, ya Robi, auzubika min hamazati sayatin wajubika robi an yahdurun. Kang Adi, punten, tapi kan tadi dari rekan-rekan seprofesi tidak ada yang menyinyir ya. Tapi kalau netizen ada nggak ya? Kalau netizen, pernah nggak ada yang kendala saya punya sosial media, tapi sosial media saya kan dipakai buat promosi syuting. Jadi yang nyinyir nggak pernah saya tahu juga ya. Mungkin karena ketakutan duluan sama pemain sinetron antagonis.
Paling komentar dari beberapa kiai, ulama, ustadz aja yang ngomong, aduh Adipura tinggal ngapain sih jadi ustadz. Dalam hati saya bukan ustadz, sekali lagi saya tekankan saya tidak pernah berkeinginan menjadi ustadz. Jadi saya menjelaskan kebenaran itu bukan sebagai ustadz, lagi bertobat. Ada sebuah kesalahan di masa lalu yang saya harus benahi dan bapak dan ibu jangan sampai melakukan hal yang sama dengan saya. Maka diwajibkan menjelaskan kebenaran. Ada jenjang ilmu yang begitu banyak yang harus dilalui untuk jadi ustadz. Kalau di sini kan ngomong dikit bener ustadz gitu ya, padahal belum tentu. Apalagi Adipura, jangan ustadz karena saya dipanggilnya Syekh. Syekh Tony Rojim kata teman saya. Ah kamu mah Syekh Tony Rojim katanya. Karena sering bermain sebagai pemain sinetron, antagonis, itu aja sih. Ada lagi yang bikin saya penasaran nih, Kang Adipura. Siap. Katanya, 1 kali begini gayanya. 2 kali penasaran, kenapa Bu Sita? Suaminya jangan khawatir, aman, saya udah jinak. Oh, alhamdulillah. Kang Adipura nih, konon kabarnya nih, bisa diklarifikasi di sini. Dulu untuk supaya tetap eksis di dunia hiburan, katanya menggunakan sesuatu yang berbau mistis atau musyrik untuk tetap menjaga karirnya tetap aman gitu. Apa betul itu Kang Adi? Iya betul sekali, dulu begitu sampai suatu saat di kampung saya itu kan kalau boleh keluar kota kalau udah disusuk gitu ya, dibekali lah. Istilahnya masagi dulu, masagi itu ngotak gitu loh. Ngotak tuh kubus Ka'bah lah, maksudnya kuat dulu baru kamu boleh turun gunung. Ya bela dirinya dan segala macamnya lah. Akhirnya kita disusuk gitu. Setelah disusuk kesini-sini saya belajar, saya komplain sama bapak saya dan kakek saya. Kok kamu dulu nyuruh saya jadi musyrik sih gitu kan. Terus kakek saya cuma senyum aja gitu loh. Saya sampai marah, kamu ini hafiz Quran, tapi kenapa kamu nyusuk saya? Dosa apa saya nanti? Gitu kan, kayak sinetron Bu, kayak sinetron. Kakek saya tersenyum dan bapak saya juga tersenyum. Terakhir akhirnya saya dibawa masuk, terus dia ngomong gini. Susuk adalah memasukkan sesuatu ke dalam dirimu agar engkau terjaga. Gitu. Kalau misalnya susuk pelindungan kan, anti bacor. Atau Allah simpan, atau ada satu benda ditanamkan dalam dirimu biar orang suka sama kamu, kan begitu. Nah aku pun pakai susuk itu dia bilang. Tapi susuk yang aku lakukan kata kakek saya yang dia bilang begini. Bal huwa ayatun bayinatun fi sudur lilladzi utul ilm. Wa ma yatadu bi'adna illa dolimun. Surat 29 Al-Ankabut 49. Sesungguhnya Al-Quran adalah ayat-ayat yang nyata di dalam dada. Jadi Al-Quran itu yang aku masukkan ke dalam dada kamu. Bukan susuk Quran dia bilang. Aku masukkan Al-Quran ke dalam dada kamu. Karena ketika Al-Quran dalam dada kamu, maka kamu akan mendapatkan, tadi surat 29 ayat 49, surat 15 Al-Hijr ayat 9. Apa itu? Inna nahnu nazalna zikra wa inna lahu lafidun. Kami yang menurunkan Quran, kami yang memelihara Quran. Kalau Quran ada dalam dadamu engkau dipelihara Allah. Kalau dipelihara Allah engkau akan aman, orang akan suka sama kamu. Jadi susuk yang sebenar-benarnya adalah menyimpan Al-Quran dalam dada kamu. Ketika Al-Quran dalam hatimu, engkau dipelihara Allah, engkau dijaga Allah. Dan insya Allah surat 20 Toha ayat 1 dan 2, Toha ma'anzalna alaika al-Qur'ana litatsko. Al-Quran diturunkan tidak untuk membuat kamu menjadi susah. Nah sejak itulah Bunda, kehidupan saya menjadi jauh lebih baik. Saya syutingnya lancar terus sampai hari ini karena apa? Karena Al-Quran mulai di hati. Ketika di hati kita dijaga Allah dan dibikin hidupnya tidak menjadi susah. Itu ajarannya Pak Yai. Masya Allah, kita beri tepuk tangan sekali lagi untuk Kang Adipura. Baik, di segmen selanjutnya nanti kita akan mendengarkan motivasi dari Kang Adipura, boleh ya bapak-bapak sama ibu-ibu pasti juga ingin mendengarkan motivasi dari Kang Adipura, boleh ya Kang ya. Di segmen selanjutnya tetaplah di Renungan Jiwa yang dipersembahkan oleh Wadimor, tentu sarung kita. Siapakah dia? 1, orang yang menafkahkan hartanya di saat sempit dan lapang. Yang pelit, maaf, gak masuk surga tanpa siksa, tanpa hisab ya. Ibu kalau punya uang 100.000, 2.000, yang mana yang ikhlas sedekah? Yang kayak gini ya Allah, yang pingin masuk surga, yeay.